Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi, sekarang kita ke mata kuliah perencanaan dan pengembangan produk. Ini pertemuan kedua. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang pendahuluan apa sih perencanaan dan pengendalian produk itu, lalu komponen-komponen pembentuk produknya itu apa, siklus produknya itu apa, eh, karakter kesuksesannya seperti apa, dan tantangan perancangan dan pengembangan produk seperti apa. Nah, di pertemuan kedua sekarang kita akan bahas tentang proses pengembangan produk. Prosesnya tuh gimana sih gitu ya. Nah, menurut si Besterfield di tahun 1995 katanya 60-95% biaya produksi itu akan ditentukan oleh baik buruknya perancangan produk yang dilakukan. Jadi semakin baik maka biaya produksinya juga lebih bisa diprediksi gitu ya. Bahkan menurut Danfield ya, 80% biaya produk itu ditentukan pada tahap perancangannya. Jadi kalau ketika kita merancangnya benar ya, maka kita bisa tentukan 80% biaya produk ya, biaya produk itu kita bisa tentukan. Jadi betapa pentingnya tuh tahap perancangan. Nah, untuk proses pengembangan produk ya, proses pengembangan produk ingat ya, harus bersifat rasional dan memperhatikan 3 hal berikut. Apa aja sih? Nih, 1 ya, tetapkan sasaran dan tantangan perusahaan. Jadi sasarannya apa gitu ya, atau pasarnya siapa, targetnya apa, rintangannya. Berarti kita juga harus lihat tuh, istilahnya kita benchmark nih ke pesaing kita nanti. Oh, pesaing kita ini berarti ada rintangannya apa saja, kita harus tahu tuh. Nah, yang kedua, kita harus mengenal pasar kita siapa, maunya apa ya, pasar dan pelanggan otomatis ya. Jadi kita harus tahu, jangan kita buat produk tapi kita nggak tahu tuh pasarnya, target kita tuh penjualan nanti akan kemana. Nah, nanti proses pengembangan juga jadi nggak jelas. Lalu memperhatikan aspek mutu. Ingat, yang kita harus perhatikan aspek mutu supaya apa sih, intinya supaya customer tuh puas. Nah, 3 hal ini nih yang harus kita perhatikan ya. Tetapkan sasaran dan rintangan, kita harus kenal sama pasar, dan kita harus tetap memperhatikan aspek mutu supaya customer itu puas. Alasan perlunya proses pengembangan produk yang baik itu untuk apa sih? Nah, ini tuh. Pertama, untuk jaminan kualitas. Jadi ketika kita mengembangkan produk yang baik, terus kita akan menjamin tuh kualitas kita, karena ketika pada komplain atau apa kan kita harus terus memperbaiki, maka ada jaminan kualitas di sana. Lalu ada koordinasi ya. Jadi koordinasi ini ya, di sini itu adalah suatu proses pengembangan nih yang dapat berlaku sebagai master plan. Jadi di sana tuh menjelaskan tuh apa, kapan, bagaimana tim memberikan masukan terhadap usaha pengembangan ini. Lalu ada rencana. Ya, rencana itu nanti aktivitas atau kegiatan pengembangan selama proses pengembangan itu apa aja sih, sehingga nanti kita bisa tahu tuh jadwalnya, kegiatannya itu apa saja ya. Lalu ada manajemen, itu proses pengembangan membandingkan terhadap satu produk yang sejenis. Nanti kita harus melakukan benchmark tuh. Jadi misalkan kita produksi apa, misalkan minuman soda ya, jenis A, nanti kita harus benchmark dengan si B. Apa aja yang di benchmark? Banyak, dari sodanya, dari rasanya, apa kemasannya, apanya gitu ya, itu harus kita benchmark.
Lalu jangan lupa, jangan cuma di benchmark dan disamakan saja, tapi kita harus ada improvisasi, yaitu improvisasi terhadap produk tersebut. Jadi jangan cuma lihat pesaing kayak gini gitu, istilahnya jangan seperti Cina ya. Cina itu kan amati, tiru, persis ATP gitu ya. Tapi kita harus ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Nah, ini ada generic proses pengembangan produk. Jadi nanti ya untuk pengembangan produk itu sebetulnya ada yang namanya generic process dan ada yang namanya teknologi push product. Apa sih bedanya, nanti kita bahas ya setelah ini ya. Jadi kita bahas dulu nih tentang generic process. Generic process itu ada 5 tahapan. Yang pertama, kita harus dulu tuh membangun konsep. Jadi konsepnya itu seperti apa sih gitu ya. Lalu tahap 2, rancang tingkatan sistem produk. Jadi nanti outputnya tuh berupa komponen penyusunan produk, spesifikasi tiap komponen produk gitu ya. Presiden diagram itu dipelajari di mata kuliah stokastik ya. Lalu tahap 3 apa sih? Kita buat desain detail tuh. Jadi misalkan tadi ya air soda. Jadi misalkan dari si botolnya dulu, kemasannya tuh buatnya kayak gimana sih gitu ya. Apakah dia bentuknya hampir sama seperti botol-botol yang lain atau bagaimana. Lalu R&D dari si air soda itu seperti apa gitu ya. Lalu tahap keempat, tahap uji coba dan evaluasi. Tahapan ini meliputi pembuatan produk prototype ya, prototype untuk dievaluasi tuh sebelum proses produksi. Jadi kita buat dulu tuh prototipenya. Nah, nanti setelah dibuat prototipe baru kita ke tahap 5, tahap uji coba proses produksi. Ini tujuannya untuk apa sih? Melatih para pekerja untuk mengetahui permasalahan yang terjadi ketika produk itu dicoba dibuat. Jadi untuk generic prosesnya ada 5 tahapan ya. Oke. Tadi yang saya bilang generic process ya, dan ada teknologi push product. Apa sih bedanya? Nah, ini kita lihat dulu. Pada proses generic process ya, proses pengembangan produk, semua proses tergantung dari situasi dan kondisi pasar. Jadi kita lihat dulu tuh pasarnya seperti apa, pasarnya menginginkan apa. Nanti setelah kita tahu si pasarnya pengennya apa, istilah konsumennya pengennya apa, baru perusahaan memulai mengembangkan produk setelah melihat peluang pasar ya. Nah, setelah itu baru kita kembangkan teknologi yang tepat agar si konsumen itu merasa puas atau pelanggan merasa puas. Nah, sedangkan di teknologi push product ini kebalikannya dari si generic process. Jadi dia itu utamakan teknologinya dulu. Dia berpikir teknologi dulu, nanti pasarnya akan diciptakan. Jadi dia sistemnya dia tim ya. Pada metode teknologi push product itu pertama dia membuat asumsi dulu nih. Kira-kira kalau produk ini dibuat dengan teknologi ini, misal teknologi terbaru, konsep produk kayak gini ya. Jadi dia mempertimbangkan siapa sih tim ini. Bedanya itu. Jadi kalau generik kita lihat pasarnya butuhnya apa, baru kita pikirkan teknologinya. Sedangkan teknologi push product itu kebalikannya, teknologinya dulu yang kita ciptakan, baru kita ciptakan pasar. Nah, di sini nih ada urutan pengembangan konsep ya, urutan pengembangan konsep. Nah, ini biasanya lebih ke
generik ya, generik proses. Jadi yang pertama kita lihat apa sih? Nah, yang pertama adalah kebutuhan umum konsumen. Jadi konsumen itu butuhnya yang kayak gimana sih, maunya seperti apa sih. Dari sana kita bisa membangun spesifikasi target. Jadi spesifikasi target itu gambaran produk ya, kira-kira tuh ya seperti apa sih yang bisa bersaing di pasar gitu. Nah, membangun spesifikasi target ini juga kita ini ya, kita harus menganalisa produk saingan atau tadi yang disebut dengan benchmarking. Jadi kita analisa dulu tuh, oh saingannya si A itu kayak gimana sih, rasanya seperti apa sih kalau minuman bersoda gitu ya, bentuknya kayak gimana sih, butiran sodanya seperti apa sih gitu ya tanya. Setelah itu kita membangun konsep produk. Jadi konsep produknya itu kira-kira apa-apa saja tuh ya, misalkan konsep produknya, oh nanti warnanya bisa ini gitu. Lalu botolnya mungkin ada pilihan kemasannya begini gini, namanya ini kayak gitu ya. Lalu selanjutnya kita memilih tuh dari konsep-konsep yang ada, kita pilih satu konsep produk yang unggulannya. Nah, nanti kalau udah kita pilih satu konsep, kita menentukan spesifikasi produk yang terpilih. Jadi yang produk terpilih itu nanti kayak gimana ya. Lalu kita menyusun rencana proyek pengembangannya. Nah, nanti ada presiden diagram dan lain-lain. Selain itu kita juga bisa menganalisa biayanya tuh. Oh, jadi nanti untuk membuat itu kira-kira biayanya berapa. Ini adalah urutan pengembangan konsep ya. Mungkin materi kita dicukupkan sampai sini saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.